Halo, selamat datang dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan reading TOEFL full test, yaitu untuk yang part ketiganya. Nah, kalau teman-teman belum menonton untuk part 1 dan part 2-nya, nanti ada linknya ya untuk playlistnya. Nah, jadi untuk reading sendiri itu ada 50 pertanyaan dan 50 pertanyaan itu biasanya dibagi menjadi beberapa bacaan gitu. Jadi kayak biasanya ada 5 passage atau 5 bacaan. Nah, kita membagi partnya itu di part 1 itu untuk bacaan pertama, kemudian di part 2 itu untuk bacaan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke part 3 yaitu bacaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaannya sendiri itu dari pertanyaan nomor 24 sampai 33. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana strategi dan cara menjawab soal reading TOEFL. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi untuk reading itu teman-teman disarankan untuk langsung aja ke pertanyaannya. Jadi kan ini pertanyaan nomor 24 sampai 33. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya di nomor 24 ini. Nanti kita akan kembali ke bacaan setelah kita tahu apa yang ditanyakan. Oke, jadi pertanyaannya which of the following is the main topic of the passage? Oke, berarti ini pertanyaannya menanyakan main topik ya, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan topik itu ada caranya ya, teman-teman. Jadi topik itu adalah main idea dari keseluruhan bacaan. Nah, jadi caranya adalah kita harus membaca atau kita harus tahu tiap-tiap paragraf itu ngobrolin apa, lalu kita ambil benang merahnya karena topik itu dia harus merangkum keseluruhan bacaan. Nah, caranya berarti cara menjawabnya kita baca minimal 1 kalimat dari tiap-tiap paragraf untuk tahu paragraf tersebut itu ngobrolin apa. Nah, nanti kita ambil benang merahnya. Jadi apa yang sama dari semua paragraf yang kita baca. Nah, kalau ini bacaannya itu ada, kita lihat ada berapa paragraf ya. Ini ada 1 paragraf, kemudian ini ada 2 paragraf kedua, ini paragraf ketiga, mulainya dari sini. Nah, kemudian tidak ada paragraf keempat ya, ini lanjutan dari paragraf ketiga. Nah, jadi ada 3 paragraf. Nah, kita baca minimal 1 kalimat aja ya. Jadi kita baca coba kalimat pertama dari tiap-tiap paragrafnya untuk bisa tahu kira-kira yang menyamakan dari ketiga paragraf ini secara umum topiknya itu apa. Oke, untuk kalimat pertama nih, it's a sound you will probably never hear. A second tree sending out a distress signal. Oke, yang diartikan, kalau kita artikan katanya ini adalah suara yang kamu mungkin nggak akan pernah dengar, yaitu pohon yang kesakitan mengirimkan sinyal minta tolong. Gitu. Ini kalimat pertama di paragraf pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Oke, kita lihat pembahasannya tentang apa kira-kira. Researchers with the US Department of Agriculture's Forest Service fastened sensors to the bark of parched trees and clearly heard distress calls. Oke, jadi katanya para ilmuwan maaf ya, para ilmuwan bersama dengan US Department of Agriculture's Forest Service itu memasang sensor pada bark itu kulit pohon, pada kulit pohon, jadi pada kulit pohon-pohon yang parched tersebut, nah kita nggak tahu nih parchnya apa, misalnya kita taruh aja dulu, and clearly heard distress calls, dan dengan jelas mereka mendengar kayak ada suara gitu, yang kayak minta tolong gitu. Nah, jadi di sini masih nyambung ya sama yang pertama. Kita lanjut lagi ke paragraf ketiga. Nah, the scientists think that, oke, kita lihat sekarang dulu. The vibrations are created when the water columns inside tubes that run the length of the tree break, a result of too little water flowing through them. Oke, jadi katanya para saintis itu menganggap bahwa suara-suara yang dikeluarkan ketika, jadi suara-suara ini gitu dibuat atau ada atau terjadi karena atau ketika kolom-kolom air di dalam, intinya di dalam tumbuhan itu patah gitu. Jadi kayak kalau di dalam tumbuhan itu ada, di dalam pohon itu ada kolom-kolom air di dalamnya itu patah. Jadi katanya para saintis itu menganggap bahwa si vibrasi ini atau suara ini ada atau dibuat karena itu. Jadi kolom-kolom di dalam tumbuhan itu patah, break.
A result of, sebagai hasil dari atau karena, jadi breaknya itu karena apa? Too little water flowing through them. Sangat sedikit air yang mengalir di dalamnya. Oke, nah jadi 3 paragraf ini kita udah baca nih satu kalimat yang kita ambil benang merahnya adalah tiga-tiganya membahas apa. Nah kalau di sini berarti tiga-tiganya itu membahas tentang suara pohon yang kesakitan. Di paragraf pertama membahas hal tersebut, di paragraf kedua juga membahas hal tersebut, meskipun lebih ke ke researchers masang sensor dan lain-lain gitu, tapi sama, tetap ngobrolin hal yang sama, yaitu suara dari pohon yang kesakitan. Paragraf ketiga juga sama gitu. Jadi membahas, nah di sini ada vibrations, itu di sini suara juga atau getaran. Di sini membahas tentang pohon gitu. Jadi kayak membahas tentang suara yang dihasilkan oleh pohon yang kesakitan. Oke, karena kita sudah tahu nih benang merahnya. Nah, kita cek harus ada yang unsur-unsur tadi gitu, karena itu yang menyatukan keseluruhan bacaan. Nah, di antara A, B, C, dan D kita lihat ya. Untuk pilihan jawaban A, the vibrations produced by insects. Oke. Nah, kalau ini nggak ada tree-nya ya, vibrationsnya mungkin masih oke, karena vibrations di sini dia agak similar meaning sama sounds atau suara. Sedangkan produce-nya ini by insects. Di sini insects bukan jadi pemeran utama ya, di bacaan ini pemeran utamanya adalah pohon yang sakit gitu. Jadi yang A ini salahnya di kata produced by insects. Oke, kemudian yang B, the mission of the US Forest Service. Oke, apakah keseluruhan bacaan ini ngobrolin misi US Forest Service? Oke, nah ini mungkin bisa jadi tapi terlalu umum teman-teman. Tidak memberikan kita gambaran gitu yang bacanya itu apa. Ini yang disebut dengan too general. Kemudian yang C, the effect of insects on trees. Oke. Nah, kata insects atau serangga itu ada di paragraf ketiga. Nah, jadi dia itu di paragraf pertama juga ada, di paragraf ketiga juga ada, tapi di sini dia tidak sebagai pemeran utama, tapi sebagai disebut sekilas lah gitu. Jadi para inseks ini hanya sebagai tambahan saja. Jadi di bacaannya otomatis. Nah, di sini untuk alasannya juga bukan karena inseks gitu. Oke, kalau kita bisa baca di sini di paragraf pertama, intinya they think some insects also hear the trees and are drawn to them like vultures to a dying animal. Jadi kayak justru karena pohonnya sakit, baru para inseks atau para serangga ini mendatangi pohon tersebut. Jadi bukan sebagai alasan dari kesakitan pohonnya gitu. Nah, jadi yang C ini juga kurang tepat. Oke, karena yang jadi pemeran utamanya bukan insects di sini. Kemudian yang paling tepat berarti yang delta ya, the sounds made by distressed trees. Nah, ini ada 2 poin yang tadi kita pegang dari keseluruhan bacaan, yaitu membahas tentang suara dan membahas tentang suara dari distressed trees atau pohon yang kesakitan gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Nah, sebetulnya pertanyaan main topik ini harusnya itu nggak bingung teman-teman, karena biasanya di pilihan jawaban itu udah jelas kok jawabannya, cuman kadang kita nggak tahu yang dimaksud dengan main topik itu apa. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya bahwa main topik itu adalah jadi kayak yang merangkum keseluruhan bacaan gitu, benang merah dari setiap paragraf itu ngobrolin apa gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan cara menjawab main topik atau main idea, nanti teman-teman bisa lihat juga di playlist Reading TOEFL. Di situ ada pembahasan tentang setiap jenis-jenis soal, karena tipe soal dalam Reading TOEFL itu kan berbeda-beda. Nah, ini salah satunya adalah topic question. Nah, itu teman-teman bisa cek di situ secara lebih rincinya ya untuk cara menjawabnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 25. Pertanyaannya, the word them in line 4 refers to. Nah, di sini kata kunci untuk ini pertanyaan jenis apa? Ini ada kata refers to. Nah, ini menunjukkan bahwa ini menanyakan reference question. Nah, apa itu reference question? Yaitu pertanyaan yang menanyakan tempat kembalinya suatu kata itu kemana. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah kata them mereka atau them pronoun ya, kalau dalam bahasa Inggris itu pronoun mereka, kalau dalam bahasa Indonesianya itu kembalinya ke mana?
Apakah ke pohon-pohon, apakah ke para saintis, apakah ke serangga, atau ke tangisan? Nah, kita berarti harus kembali ke line keempat nih, teman-teman. Nah, cara menjawab reference question itu teman-teman menjawab dengan membaca kalimat yang ada kata yang ditanyakan, kata them-nya. Nanti kita lihat jawabannya itu akan ada di sebelum kata tersebut. Tapi sebelumnya itu bisa yang paling dekat, bisa juga enggak gitu, teman-teman. Jadi kita harus masukkan maknanya, mana yang maknanya paling masuk. Tapi biasanya itu tuh ada di kalimat yang sama atau di kalimat sebelumnya gitu. Jadi jawabannya itu akan ada di kalimat yang sama atau di kalimat sebelumnya. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti di line keempat ini mana? Nah, ini. Them-nya itu ini kan di line keempat. Berarti kita akan baca satu kalimat ini aja dulu. Kali aja kita langsung ketemu jawabannya di sini. Oke, them-nya ini maksudnya ke apa? Ke siapa? Apakah ke insects? Di sini ada insects. Apakah ke trees? Apakah ke scientists? Apakah ke Christ? Oke, semuanya ada di kalimat ini. Berarti kita baca satu kalimat aja. Kita harus paham artinya ya. Jadi jangan langsung pilih yang paling dekat, tapi harus tahu juga artinya. Them ini kembali kemana? Karena banyak nih yang jamaknya. Dan them itu teman-teman, kan kalau diartikan kan mereka ya, itu tidak hanya berlaku untuk manusia saja atau binatang saja, tapi juga semua hal yang jamak. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman ketemu kata books, plural jamak buku gitu, itu ya kata gantinya menggunakan they atau them gitu. Jadi memang them atau they itu bukan hanya untuk manusia saja atau untuk hewan saja, tapi juga untuk semua kata benda yang jamak itu bisa digantikan oleh them atau they. Makanya di sini ada scientist, orang, ada Christ, tangisan. Ini kan bukan orang gitu ya, bukan benda juga malah gitu, tapi abstrak. Kemudian di sini ada trees, pohon, di sini ada insect, semuanya bisa digantikan oleh them, tapi yang mana nih yang paling masuk maknanya? Oke, kita artikan aja ya. Oke, but a group of scientists has heard the cries. Tapi katanya sejumlah saintis itu telah mendengar tangisan si pohon yang sakit itu ya. And they think, nah kalau they yang ini, kira-kira kalau yang think itu siapa ya? Yang berpendapat atau berpikir itu kan kemungkinan di sini saintis ya. Kalau ini D-nya saintis nih. Dan kita masukkan aja para saintis tersebut itu menganggap atau berpendapat bahwa some insects, beberapa serangga also hear the trees. Serangga juga bisa mendengar si tangisan pohon-pohon itu and are drawn to them, dan tertarik untuk mendekati mereka. Nah, ini merekanya itu mendekati siapa? Si insects mendekati siapa kira-kira? Apakah mendekati saintis? Apakah mendekati tangisan? Mendekati insect lagi atau mendekati pohon? Nah, kemungkinan ini them-nya adalah pohon, teman-teman. Jadi kalau diartikan dari sini ya. Dan para saintis tersebut menganggap atau berpendapat bahwa beberapa jenis serangga itu juga dapat mendengar tangisan pohon-pohon tersebut dan tertarik untuk mendekati mereka atau untuk mendekati pohon-pohon itu, seperti burung vultures. Vultures itu kayak burung pemakan bangkai. Jadi kalau burung pemakan bangkai itu kan akan tertarik ke hewan yang mau meninggal atau mematikan. Nah, jadi si insects ini juga begitu, ketika mendengar tangisan pohon itu mereka akan tertarik untuk mendekat ke pohon. Jadi them-nya di sini adalah trees, teman-teman. Oke. Nah, jadi cara menjawabnya seperti itu ya untuk reference question. Oke, jadi biasanya ada di kalimat yang sama atau bisa juga ke kalimat sebelumnya ya kalau misalkan di kalimat tersebut tidak ada. Oke, jadi jawabannya sudah jelas, yang ini yang A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 26. Oke, nomor 26, teman-teman. Di sini ada pertanyaan, the word parched in line 6 is closest in meaning to. Nah, closest in meaning to ini adalah ciri pertanyaan vocab, teman-teman. Jadi pertanyaannya vocabulary in context. Kalau di dalam reading itu cukup banyak pertanyaan yang menanyakan tentang vocab ini. Jadi dia itu menanyakan kata di dalam bacaan itu bisa digantikan atau paling dekat maknanya dengan kata apa yang ada di pilihan jawaban. Nah, teman-teman, sarannya adalah mau teman-teman tahu artinya ataupun tidak tahu artinya,
itu harus tetap kembali ke bacaan untuk melihat konteksnya. Karena yang ditanyakan itu yang paling dekat sesuai konteks di dalam bacaan ya gitu. Jadi kita tetap harus kembali ke bacaan untuk yakin ini kira-kira artinya apa. Oke, jadi kita lihat di line ke-6 kata parched ini artinya apa yang paling dekat, apakah dengan burn, dehydrated, recovered atau fallen. Oke, di line ke-6 ini berarti di sini ya, ini kan line ke-5 nih, berarti ini line ke-6. Nah, ini ada di kalimat ini ya. Oke. Nah, kata parched berarti kita baca kalimatnya. Ini tadi kita sudah sempat artikan kalimat ini. Jadi katanya para researcher atau para peneliti bersama dengan US Department of Agriculture Forest Service. Nah, ini kalau ada yang kayak gini-gini teman-teman, nggak perlu diartiin, kita langsung aja sebutin karena lama gitu kan. Ini kan nama suatu institusi gitu, nggak perlu diartikan ke bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kemudian katanya si para researcher dengan pemerintah itu memasang sensor pada kulit dari pohon-pohon yang parched. Nah, yang parched ini apa? Nah, karena tadi kita lagi bahas pohon itu dia sicken, berarti parched ini kemungkinan ada hubungannya sama sicken atau sakit. Tapi kita juga bisa lihat di tempat lain ya, yang ada trees-nya. Nah, di sini di kalimat berikutnya ya. According to one of the scientists, most drought-stricken trees. Nah, di sini berarti ada juga nih persamaannya, ada kata trees juga. Nah, yang menjelaskan kata trees-nya di sini ada drought-stricken karena ini membahas pohon-pohon yang sama. Jadi kalau ini kan katanya pohon yang sakit, ini pohon yang parched. Nah, kita nggak tahu parched itu apa. Di sini juga membahas pohon-pohon yang drought-stricken. Nah, drought-stricken ini drought, teman-teman mungkin tahu kayak kata drought itu artinya kayak kekeringan. Jadi drought-stricken trees ini adalah pohon yang kering, yang kekeringan, yang kehabisan air. Nah, kemungkinan parch ini juga maksudnya adalah itu. Nah, di antara semua pilihan jawaban, yang paling dekat berarti di antara burn, dehydrated, sama recover dan fallen itu adalah yang B. Jadi parch di sini paling dekat maknanya dengan kering, dehydrated, dehidrasi gitu, nggak ada airnya, teman-teman. Yang itu bisa teman-teman dapat clue-nya dari melihat bahwa yang ini trees dijelaskannya oleh kata parched, yang ini tree dijelaskan oleh kata sicken artinya sakit. Ya, dehidrasi kan juga berarti sakit atau tidak baik saja. Kemudian trees yang ini dijelaskan oleh drought stricken, berarti ini kemungkinan membahas hal yang sama kan, artinya kemungkinan dekat gitu teman-teman. Secara logika kayak gitu kalau dilihat dari konteks. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 26 yang menanyakan vocabulary in context. Nah, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, nah nomor 27 nih teman-teman. Ini sama ya menanyakan vocab. Jadi pertanyaan vocab ini biasanya memang cukup banyak. Dan ada nggak enaknya ya. Enaknya biasanya karena line-nya itu udah disebutkan di situ. Jadi teman-teman tinggal langsung ke line tersebut di dalam bacaan. Nggak enaknya adalah kadang-kadang kata-kata yang ditanyakan pilihan jawabannya itu kita nggak tahu sama sekali. Kalau kata yang ditanyakannya kita nggak tahu, itu masih bisa dibantu oleh konteks di bacaan. Tapi ketika A, B, C, D yang pilihan jawabannya ini kita nggak tahu artinya, itu yang lebih sulit gitu untuk menebaknya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini aja langsung ya. Caranya sama teman-teman. Di line ke-8 kata polite-nya ini lebih dekat ke sinyal, ke kondisi, apa kebutuhan atau rasa sakit, penderitaan, agoni. Oke, berarti kita lihat di sini di line ke berapa tadi? 8 ya. Line ke-8 kata polite. Oke. Line ke-8 kata polite. Oke, Mas di sini ya. Oke, kita baca satu kalimat berarti sampai sini. According to one of the scientists, menurut salah satu dari para ilmuwan, most drought-stricken trees, sebagian besar pohon-pohon yang kekeringan ini, transmit their plight, mentransmisikan plight-nya mereka pada frekuensi 50-500 kHz. Oke, berarti di sini kira-kira yang paling pas di sini itu adalah keadaan atau kondisi ya. Jadi kayak mentransmisikan keadaan mereka atau kondisi mereka pada frekuensi tersebut gitu. Jadi di antara pilihan jawaban tadi yang paling masuk maknanya itu adalah yang Bravo condition. Oke, kita masukkan aja ke situ yang paling enak itu yang mana. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya 28.
Oke, ini jenis pertanyaan yang berbeda ya. It can be inferred from the passage that the sounds produced by the trees titik-titik. Oke, teman-teman. Nah, nomor 28 ini namanya adalah inference question, jenis pertanyaannya. Cirinya biasanya ada kata infer atau ada kata imply, atau biasanya ada kata maybe, might be, possibly, yang artinya mungkin dalam bahasa Indonesia kayak most likely. Nah, ketika di pertanyaan ada kata-kata yang artinya mungkin, atau ada kata-kata yang artinya tersirat, atau menyiratkan, atau menyimpulkan, kayak conclude, imply, infer. Nah, ini adalah pertanyaan inference question. Apa itu pertanyaan inference question? Yaitu dia itu pertanyaan yang menanyakan hal yang tersirat di dalam bacaan. Tersirat itu artinya tidak disebutkan secara langsung, tapi kita bisa menyimpulkan dari yang disebutkan gitu. Jadi kayak dia menyebutkan suatu statement, tapi kita bisa menyimpulkan dari statement tersebut fakta yang lainnya. Contoh misalnya ketika saya bilang misalkan all of my students are boys. Semua siswa saya itu laki-laki. Dari kalimat itu saya bisa menyimpulkan bahwa there are no girls in my class, atau misalnya there are misalkan no girl students in my class, kayak gitu. Jadi dari satu kalimat kita bisa menyimpulkan sesuatu yang lain, tapi masih berhubungan dengan kalimat tersebut. Nah, jadi di sini untuk inference question itu teman-teman sama sebetulnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tetap harus memahami dulu kalimat di dalam bacaan kita pahami. Nah, tapi setelah itu kita simpulkan gitu. Kira-kira dari statement tersebut kesimpulannya apa di antara pilihan jawaban. Nah, caranya berarti kita lihat di sini kata kuncinya the sound produced by the trees, suara-suara yang dihasilkan oleh pohon titik-titik. Nah, karena kebetulan kita semua bacaan yang ngobrolin suara dan pohon, kita nggak tahu nih ini ada di mana posisinya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita udah tahu nomor sebelumnya itu di line berapa. Nah, jadi sebetulnya selain pertanyaan topic question, pertanyaan yang general dan umum, sisanya semua pertanyaan yang lain itu biasanya berurutan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ketemu nomor 28, ini pertanyaannya nggak ada line-nya, nggak ada barisnya, terus aku harus cari di mana gitu misalnya, itu teman-teman nggak usah khawatir, kita lihat aja nomor sebelumnya ada di mana. Karena nomor sebelumnya itu tadi kita baca di line 8, kemungkinan nomor 28 itu ada di sekitar itu gitu, bisa di kalimat yang sama atau di kalimat setelahnya. Jadi nggak perlu cari dari awal lagi gitu. Nah, enaknya seperti itu. Jadi meskipun di sini tidak ada baris, teman-teman masih bisa menemukan lokasi kira-kira kalimat untuk menjawabnya itu ada di mana gitu. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 28 ya. Nah, jadi katanya dapat disimpulkan dari dalam bacaan bahwa suara yang dihasilkan oleh tumbuhan itu bagaimana. Nah, berarti kita balik ke yang line 8 aja ya. Oke, tadi kan line 8 itu di sini. Nah, berarti kita baca aja dari sini. Ya, mungkin sampai satu paragraf nggak apa-apa, sampai sini. Satu akhir paragraf lah, 2 kalimat ya. Oke, kita baca sedikit-sedikit. Tadi udah yang ini ya, according to one of the scientists, katanya pohon itu mentransmisikan kondisi mereka pada frekuensi 50 sampai 500 kHz. Kemudian di sini ada dalam kurung, the unaided human ear can detect no more than 20 kHz. Katanya telinga manusia yang tanpa bantuan, jadi tanpa bantuan alat apapun, itu hanya bisa mendeteksi tidak lebih dari 20 kHz. Dari statement ini, teman-teman, sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan sedikit ya, bahwa dia bilang kalau telinga manusia itu kalau tanpa alat bantu itu nggak bisa dengar lebih dari 20 kHz. Kalau dari yang tadi kita gabungkan, yang ini kan katanya si para pohon yang sakit itu mereka mentransmisikan kondisi mereka itu pada frekuensi 50 sampai 500 kHz. Artinya kita bisa dengar nggak? Manusia tanpa alat bantu berarti kan nggak bisa dengar, karena kita cuma bisa dengar sampai 20 kHz gitu. Jadi itu kesimpulannya kalau kita mau nyimpulin dari 2 kalimat ini. Nah, cuman kita tambah lagi aja mungkin 1 kalimat untuk biar nambah informasinya. Oke, jadi di sini katanya red oak, maple, white pine, and birch. Ini jenis-jenis pohon, all make slightly different sounds
semuanya itu membuat suara-suara yang slightly different. Slightly itu artinya sedikit, different kan berbeda. Berarti setiap pohon, setiap jenis pohon itu suara yang dihasilkan sedikit berbeda. In the form of vibrations at the surface of the wood. Intinya gitu ya. Berarti dari dua kalimat tadi kita coba cari dari kesimpulannya ABCD yang mana? Yang A dulu. Katanya berarti serve as a form of communication with other trees. Apakah suara yang dihasilkan oleh tumbuhan di bacaan ini adalah form communication untuk berkomunikasi dengan pohon lain? Enggak ya. Jadi di sini enggak disebutkan bahwa ini sebagai suara-suara ini sebagai bentuk komunikasi dengan pohon lain. Justru dia kayak ngasih tahu kesakitan, tapi yang dengar bukan pohon lain ya. Oke, kemudian yang B, are the same no matter what type of tree produces them. Katanya berarti suara yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sama, tidak, pokoknya nggak tahu tipenya apa, suaranya itu sama. Nah ini juga faktanya tadi salah ya, karena katanya tadi sedikit berbeda, slightly different suaranya. Oke, berarti yang B ini juga salah. Yang C, cannot be heard by the unaided human ear. Oke, nah ini betul ya teman-teman. Kita bisa menyimpulkan ini gitu dari dalam bacaan dari dua kalimat tadi, kita bisa nyimpulin bahwa karena pohon yang sakit itu mentransmisikan frekuensinya di 50 sampai 500 Hz dan unaided human ear itu nggak bisa lebih dari 20, berarti kita nggak bisa dengar. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, kalau yang D, fall into the 1 to 20 kHz range. Nah, ini juga salah, karena kalau pohon, kan ini kan ditanyakan the sounds produced by the trees. Itu tadi kita udah tahu 50 sampai 500. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu. Oke, nah kalau teman-teman sudah tahu cara menjawabnya, biasanya setiap pertanyaan itu jawabannya jadi lebih obvious gitu teman-teman. Jadi lebih kelihatan yakin karena ya yang lainnya salah gitu. Kita udah tahu dari bacaan bahwa faktanya seperti ini, kesimpulannya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 29. Oke, kata yang ditanyakan di sini kata fractured di line ke-15. Ini vocab lagi ya teman-teman. Kita lihat aja langsung ke line ke-15. Berarti ada di fractured. Nah ini. Oke, kita baca kalimatnya sampai sini dulu. These fractured columns. Oke, karena ini bilang bahwa kolom-kolom yang fractured ini berarti ini ada hubungannya sama kalimat sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita baca juga dari kalimat sebelumnya. Oke, dua kalimat berarti sampai sini. Oke, kita baca sedikit. Oke, the scientists think that, jadi para ilmuwan itu berpendapat bahwa the vibrations are created, getaran-getaran ini dihasilkan atau terjadi atau diciptakan when the water columns inside tubes that run the length of the tree break. Jadi ini pendapatnya para saintis nih, kenapa suara ini muncul, kenapa ada vibrasi-vibrasi atau suara-suara dari pohon ini. Mereka berpendapat bahwa suara ini terjadi atau diciptakan ketika kolom air di dalam, intinya di dalam pohon aja ya, di dalam pohon, kolom-kolom air di dalam pohon itu break atau patah gitu. Patahnya kenapa? Di sini dilanjutin, a result of too little water flowing through them. Jadi patah karena terlalu sedikit air mengalir di dalamnya. Kita tadi udah baca kalimat ini di awal ya. Oke. Nah, berarti di sini these fractured columns. Nah, kita balik lagi kayak tadi. Ini kan yang ditanyakan fractured. Fractured ini dia menjelaskan kata columns. Columns ini ya. Kata columns itu kan ada di sini nih, teman-teman. Sebelumnya. Dia kemungkinan kan akan nyambung nih. Berarti di sini kolomnya itu bagaimana tadi di kalimat sebelumnya. Jadi katanya tadi kan kolom-kolom air itu break, patah. Terus di sini these fractured columns, berarti fractured-nya artinya patah juga teman-teman. These fractured columns, kolom-kolom yang fractured ini atau yang patah ini send out distinctive vibration patterns. Nah, jadi kita udah ketahuan nih fractured-nya itu artinya patah dari kalimat-kalimat di sekitarnya ya tadi ya. Oke, nah jadi jawabannya kalau yang patah berarti antara long, blocked, hollow, and broken. Udah jelas berarti yang broken gitu. Teman-teman juga bisa masukkan ke kalimatnya
these broken columns, masih nyambung kalimatnya, kolom-kolom yang atau aliran apa ya, kayak semacam pipa gitu ya, bukan pipa. Intinya tabung yang ada di dalam, kalau di kita mah kayak urat gitu ya, uratnya tumbuhan. Jadi urat-uratnya tumbuhan. Oke, fractured di sini artinya broken berarti. Oke, jadi jawabannya udah jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 30. Which of the following, kita kesini ya. Which of the following could be considered a cause of the tree's distress signals? Oke, di antara di bawah ini mana yang bisa dianggap sebagai penyebab intinya penyebab suara-suara itu ya, penyebab suara-suara yang dihasilkan oleh tumbuhan. Karena kita udah baca dari tadi ya, di kalimat yang sama ini udah kita tahu ya, alasannya itu karena too little water flowing through them. Alasannya karena kenapa mereka jadinya bergetar atau menghasilkan suara, karena sedikit sekali air yang mengalir di urat-uratnya gitu, di kolom-kolom air di dalam tumbuhan, dan karenanya itu patah, dan karena patah jadi menghasilkan vibrasi, dan vibrasi itu menghasilkan suara. Jadi jawabannya karena lack of water gitu. Ini masih di kalimat yang sama ya. Jadi alasannya atau penyebab kenapa dia bunyi itu ya karena lack of water. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Nah, nomor 31, in line 17. The phrase pick up could best be replaced by which of the following. Ini juga sama ya, could best be replaced itu sama dengan yang tadi closest in meaning to, menanyakan vocabulary in context. Oke, kita sama seperti tadi, kita langsung lihat ke bacaannya, kata pick up. Di line ke-17. Oke, line ke-17 itu ada di sini ya, bawah teman-teman. Oke, oh ini. Oke, berarti kita baca sedikit dari atas. Oke, maaf ya. Mungkin kurang jelas. Oke, di sini ada because some. Oke, nah, because some insects communicate at ultrasonic frequencies, they may pick up the tree's vibrations and attack the weakened trees. Oke, jadi katanya karena beberapa jenis serangga itu dapat berkomunikasi di frekuensi ultrasonik. Ultrasonik itu yang tadi ya, yang di atas pendengaran manusia udah nggak bisa dengar lagi. They may pick up trees vibrations. Para insects ini atau para serangga ini dapat pick up vibrasi-vibrasi dari pohon tersebut atau getaran-getaran dari pohon tersebut, dan kemudian menyerang pohon yang sudah lelah, yang sudah lemah itu gitu. Nah, pick up di sini artinya kemungkinan adalah kayak menerima sinyal gitu, kayak lebih ke menerima atau merasakan. Jadi jawabannya yang ada hubungannya sama menerima atau merasakan gitu. Jadi karena insects ini dapat berkomunikasi di frekuensi ultrasonik, mereka dapat merasakan getaran pohon tersebut, atau mereka dapat menerima pancaran atau menerima sinyal dari vibrasi-vibrasi tersebut. Nah, di antara pilihan jawaban yang paling dekat itu adalah yang perceive gitu, artinya merasakan atau sensing gitu, kayak merasakan, menerima. Nah, jadi di sini jawabannya itu yang A. Nah, teman-teman mungkin catatan, teman-teman ketika kita ketemu suatu kata atau suatu, kalau ini kan berarti bisa dibilang frase lah ya, ada dua kata. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, kalau dia belum dimasukin ke dalam kalimat atau ke dalam bacaan, kata tersebut itu bisa punya lebih dari satu arti. Contoh kata pick up nih, kalau teman-teman enggak kembali ke bacaan, kata pick up itu banyak banget artinya. Coba mungkin teman-teman bisa berpikir bareng-bareng nih. Pick up ada yang artinya mengangkat, misalnya ngangkat telepon, pick up the phone. Pick up barang dari bawah ke atas, itu juga bisa pick up. Mobil ada jenis pick up. Ada pick up menjemput anak misalnya, itu kan pick up. Kemudian misalkan ada juga pick up artinya flirting, sama orang baru ketemu terus flirting, itu juga bisa pick up. Jadi pick up itu artinya banyak gitu, dan kita bisa tahu mana yang paling tepat itu hanya dengan membaca konteksnya. Makanya kita tetap harus kembali ke konteks, karena kalau kita nggak kembali ke konteks, teman-teman mungkin akan menjawab lift. Lift itu kan artinya mengangkat, karena pick up itu mungkin paling dekat
sama live, tapi juga bisa berarti merasakan pick up itu. Nah, kita lihat di dalam bacaan yang mana yang paling dekat gitu, dan ternyata yang paling dekat itu adalah yang merasakan atau menerima sinyal gitu, perceive. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya, 32. Oke, all of the following are mentioned as possible factors in drawing insects to weaken trees except. Oke, teman-teman, ketika ada pertanyaan yang ada kata negatif yang dikapitalkan, contohnya di sini ada kata kecuali atau except yang gede. Biasanya selain kata except ada kata not yang gede atau kapital, not true, not mention, not discuss. Nah, ini pertanyaannya menanyakan negative question. Maksudnya negative question itu adalah pertanyaan yang justru yang ditanyakan adalah yang pengecualiannya gitu. Jadi yang tidak disebutkannya dalam bacaan. Jadi ada 3 jawaban yang disebutkan di dalam bacaan atau benar menurut bacaan. Ada 1 jawaban yang tidak disebutkan atau tidak benar menurut bacaan, dan itu yang kita pilih gitu justru. Makanya dibilangnya negative question. Oke, jadi ini teman-teman kita akan carinya di mana ya? Cari dekat line ke-17 berarti ya. Di situ mana yang membahas tentang faktor-faktor yang membuat para serangga itu ingin mendekati pohon-pohon yang sakit gitu. Jadi kira-kira kenapa nih, faktor apa yang membuat para serangga itu mendekat ke pohon-pohon yang sakit? Nah, di situ disebutkan nih di dalam bacaan apa saja. Nah, yang kita cari adalah justru yang tidak disebutkannya. Coba kita lihat di bacaan ya. Karena tadi kita sampai sini, berarti kemungkinan jawabannya itu di sekitar ini ya. Oke, jadi pertama berarti kenapa katanya tadi possible faktor kenapa insek itu mendekati pohon-pohon yang lemah itu pertama karena vibrations atau suara. Oke, awalnya itu 1. Kemudian di sini juga ada di sini nih, teman-teman. Water stress trees also smell differently from other trees and they experience thermal changes, so insects could be responding to something other than sound. Jadi dari kalimat ini ada kemungkinan karena pohon-pohon yang dehidrasi itu selain mengeluarkan suara, dia juga smell differently, berarti baunya itu beda dengan pohon-pohon yang lain, dan juga katanya mengalami thermal changes atau perubahan suhu yang jadinya akhirnya jadi berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Maka para serangga ini bisa jadi mendekati pohon yang lemah itu bukan karena suara aja gitu, tapi juga bisa jadi karena smell atau karena perubahan suhu tadi. Gitu. Jadi ada 3 possibility, karena suara, karena bau, atau karena suhu. Berarti yang tidak disebutkan itu adalah yang changes in color. Jadi jawabannya yang D. Nah, jadi kalau kita kembali ke bacaan, itu jawabannya jadi pasti ya teman-teman. Karena teman-teman tahu gitu bahwa A, B, dan C ini disebutkan dalam bacaan sebagai faktor-faktor yang memungkinkan para serangga mendekati pohon. Gitu. Sedangkan changes in color nggak disebutkan. Jadi jawabannya D. Oke. Nah, gitu ya untuk cara menjawab negative question. Teman-teman tinggal eliminasi aja cari mana yang nggak disebutkan atau mana yang tidak benar menurut bacaan. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 33. It can be inferred that at the time the passage was written, research concerning the distress signals of trees ... Oke, ini berarti nggak disebutkan secara langsung ya, karena ini inference question. Teman-teman udah tahu dari infertnya ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada saat bacaan passage ini bacaan ini ditulis, research concerning the distress signals of trees itu bagaimana? Jadi pada saat bacaan ini ditulis, penelitian tentang distress signals dari pohon ini apakah kira-kira sudah selesai atau masih berjalan atau bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat ada di kalimat yang ini ya, di kalimat-kalimat terakhir ini aja, dari 2 atau 3 kalimat terakhir ini kita baca researchers are now running tests with potted trees. Nah, berarti di sini udah jelas, di sini ada are now running tests. Berarti masih sekarang itu masih running test, masih mengetes, masih melakukan eksperimennya atau masih melakukan kegiatannya gitu.
Jadi riset ini masih belum selesai harusnya kalau dia masih running test gitu dari sini. Atau dari sini juga bisa ketahuan kalau ini kan masih masih kemungkinan faktor-faktor yang tadi disebutkan yang 3 faktor itu masih dicari mana yang benar-benar menyebabkan si insek itu mendekati si pohon-pohon yang lemah itu belum ada apa conclusion-nya gitu. Jadi masih berjalan. Nah, maka kita pilih jawabannya yang masih berjalan itu yang mana? Kalau A had been conducted many years earlier, berarti sudah dilaksanakan sudah lama lah gitu, sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Kemudian had been unproductive up to then, tidak produktif sampai saat itu. Was continuing, was no longer sponsored by the government. Yang paling tepat berarti yang was continuing, jadi masih berlanjut gitu. Cirinya yang tadi ya, masih running test dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai untuk part ketiga dari pembahasan full test reading TOEFL ini. Jadi di bacaan ketiga ini kita tadi ketemu ada topic question, ada reference question, ada vocabulary in context, kemudian ada inference question. Gitu, teman-teman. Cara menjawab dari tiap-tiap pertanyaan tersebut kan berbeda-beda ya. Jadi apa namanya, dengan mengetahui jenis pertanyaannya itu bisa memudahkan teman-teman untuk menjawab. Dan tadi kita juga tahu bahwa selain pertanyaan umum seperti topic question, yang lainnya itu berurutan sehingga teman-teman itu nggak perlu scanning atau mencarinya itu terlalu lama gitu. Karena kita udah tahu sekitaran mana nih posisi dari bacaan apa posisi di bacaan yang akan menunjukkan jawaban dari pertanyaan tersebut gitu. Nah, untuk saat ini mungkin cukup sekian dulu. Teman-teman bisa mengecek juga penjelasan-penjelasan untuk part 1 dan part 2-nya, karena di situ ada juga jenis soal yang berbeda. Kemudian untuk penjelasan rinci dari setiap jenis pertanyaan, itu teman-teman dapat cek juga di playlist ya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih paham mungkin, karena kan tadi penjelasannya cukup singkat gitu. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun ada saran, silakan teman-teman masukkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.